Hai semua, semoga Anda telah menguasai dasar-dasar perhitungan turunan atau derivatif beserta interpretasi geometrisnya. Saatnya sekarang dalam video ini kita mulai mempelajari optimisasi matematis sederhana dalam konteks ilmu ekonomi. Kita mulai dengan optimisasi tanpa kendala dengan fungsi satu variabel. Dalam ilmu ekonomi, kasus yang biasa ditemui misalnya adalah kasus maksimisasi profit, optimal timing, atau pencarian golden rule of capital pada konteks makroekonomi, dan banyak lagi. Dalam kasus optimisasi, umumnya kita bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan nilai satu variabel tertentu. Nilai maksimal atau minimal variabel tersebut dinamakan nilai stasioner. Jika dalam konteks ekonomi, misalnya kita ingin mendapatkan profit atau P yang maksimum, maka P maksimum adalah nilai stasioner atau objektif yang kita cari. Bagaimana mencapai objektif ini? Kita perlu mengetahui fungsi objektifnya. Profit ini secara langsung dipengaruhi oleh apa? Oh, profit dipengaruhi secara langsung oleh tingkat output atau Q. Jika jumlah output berubah, maka nilai pendapatan dan biaya akan berubah, sehingga profit pun akan berubah. Dengan demikian, fungsi objektif kita bisa dinyatakan sebagai P sama dengan fungsi dari Q. Karena profit maksimum P adalah objektif kita, dan profit dipengaruhi langsung oleh output Q sebagai choice variable. Setelah mengetahui fungsi objektif, maka untuk mendapatkan nilai stasioner profit, kita harus mencari nilai optimal output atau nilai kritis Q yang akan memaksimalkan P. Jadi alurnya, tentukan objektif proses optimisasinya, temukan fungsi objektif, lalu tentukan nilai kritis hingga akhirnya mendapatkan nilai stasioner. Kasus maksimisasi profit ini adalah contoh dari optimisasi tanpa kendala dengan satu variabel. Karena Q adalah satu-satunya choice variable dalam fungsi objektif dan tak ada kendala yang membatasi besaran nilai Q tersebut. Kasus optimal timing penjualan kayu dan penentuan tingkat kapital yang memaksimalkan konsumsi dalam perekonomian ini pun sama. Merupakan contoh dari optimisasi tanpa kendala dengan satu choice variable dalam fungsi objektif. Secara umum, fungsi objektif dengan satu variabel semacam ini dinyatakan sebagai Y sama dengan fungsi dari X, di mana Y dan X mewakili variabel objektif dan choice variable. Sekarang, bagaimana cara menentukan nilai kritis X dan nilai stasioner Y atau titik stasioner X0, Y0? Ingat, turunan pertama fungsi menunjukkan kemiringan kurva. Dan titik stasioner fungsi tanpa kendala, baik titik puncak maupun titik dasar, terjadi saat kemiringan atau turunan pertama fungsi adalah sama dengan 0. Jadi, nilai kritis X dihasilkan dengan menurunkan Y, fungsi objektif kita, terhadap X dan menyamakan hasilnya dengan 0. Ini yang dinamakan first order condition yang harus kita penuhi. Jika kita memiliki fungsi objektif spesifik seperti ini misalnya, maka turunan pertama fungsi sama dengan 0 menghasilkan nilai kritis X0 sama dengan 2. Lalu dari nilai kritis ini, kita dapatkan nilai stasioner Y0 sama dengan 2 pula. Sehingga titik stasioner fungsi adalah 2,2. Pertanyaan berikutnya, apakah titik stasioner kita ini titik maksimum, titik minimum, atau bukan keduanya? Kita mungkin bisa mengetahuinya dengan menggambarkan kurva fungsinya. Fungsi kuadratik seperti ini kita tahu memiliki titik stasioner yang minimum. Tapi jika kita tidak mau menggambarkannya, kita bisa mengetahuinya dengan mengevaluasi second order condition optimisasi. Caranya sederhana, tinggal kita cari berapa nilai turunan kedua fungsi objektif pada titik stasioner. Jika nilainya positif, maka titik stasioner adalah titik relatif minimum. Sementara jika negatif, artinya kita punya titik stasioner relatif maksimum. Mengapa demikian? Karena kalau turunan pertama memperlihatkan kecenderungan nilai Y dengan bertambahnya nilai X, maka turunan kedua memperlihatkan kecenderungan nilai turunan Y atau Y prime seiring bertambahnya nilai X. Dengan demikian, kecenderungan kemiringan fungsi Y. Turunan kedua yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kemiringan kurva fungsi semakin kecil dengan semakin besarnya nilai X. Ini kurva yang menunjukkan kemiringan yang makin kecil. Kurva memiliki titik maksimum. Sebaliknya,
Ini kurva yang menunjukkan kemiringan yang makin besar atau yang turunan kedua fungsinya positif. Kurva memiliki titik minimum. Kembali ke titik stasioner kita sebelumnya yang berasal dari fungsi objektif Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 6 ini. Turunan kedua dari fungsi objektif ini adalah 2. Karena nilai turunan kedua fungsi objektif selalu sama dengan positif 2 meski dievaluasi di titik manapun juga, maka kita bisa simpulkan bahwa titik stasioner pada X0 sama dengan 2 dan Y0 sama dengan 2 adalah titik stasioner relatif minimum. Penggunaan turunan kedua ini efektif untuk mengetahui nilai stasioner yang relatif maksimum atau minimum. Tapi jika turunan kedua bernilai 0 di titik stasioner, maka kita perlu melakukan nth derivative test atau mencari hingga turunan fungsi keberapa yang menghasilkan nilai tidak sama dengan 0. Untuk pengujian ini, silakan teman-teman cari tahu sendiri ya. Baiklah, mari kita coba melakukan optimisasi pada konteks ekonomi, yaitu kasus maksimisasi profit. Pertama, jelas bahwa objektif atau tujuannya adalah memaksimalkan profit. Karena profit yang maksimal adalah objektifnya, maka fungsi objektif kita adalah fungsi profit. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Diketahui misalnya fungsi penerimaan R dan fungsi biaya C berikut. Q adalah tingkat output. Karena profit adalah selisih penerimaan dan biaya, maka fungsi profit kita dinyatakan seperti ini. Inilah fungsi objektif kita. Perhatikan, fungsi objektif kita P hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja, yaitu Q. Tidak ada batasan untuk nilai Q ini selain dari nilainya yang tidak boleh negatif. Ya, karena jumlah output tidak mungkin negatif. Dengan demikian, kita jelas berhadapan dengan kasus optimisasi tanpa kendala dengan satu choice variable. First order condition kita penuhi dengan menyamakan turunan pertama fungsi objektif dengan 0 seperti ini. Hasilnya, dua nilai kritis Q ini yang sama-sama memenuhi persamaan turunan pertama sama dengan 0. Nilai kritis atau tingkat output mana yang dapat memaksimalkan keuntungan? Nah, saatnya sekarang kita memeriksa second order condition. Kita evaluasi turunan kedua fungsi objektif pada kedua nilai kritis, yaitu Q1 dan Q2. Pada Q1 sama dengan 3, turunan kedua kita bernilai positif. Sementara pada Q2 sama dengan 36,5, turunan kedua kita bernilai negatif. Dengan demikian, tingkat output sebesar Q2 atau 36,5 unit adalah tingkat output yang memaksimalkan profit. Jika kita masukkan nilai Q ini ke fungsi profit kita, maka kita dapatkan bahwa profit maksimum yang dihasilkan adalah sebesar 16.318 ini. Bagaimana? Tidak terlalu sulit kan? Jadi intinya dalam proses optimisasi ini dan juga di setiap proses optimisasi, objektif dan fungsi objektif harus diketahui secara jelas. Dalam konteks saat ini, choice variable untuk menghasilkan kondisi maksimum atau minimum hanya ada satu dan tak ada kendala yang membatasi nilainya. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai optimal atau nilai kritis dari choice variable ini, penuhi first order condition dengan menurunkan fungsi objektif terhadap choice variable dan menyamakannya dengan 0. Setelahnya, pengecekan second order condition dengan mencari nilai turunan kedua fungsi objektif akan memberikan informasi kepada kita apakah titik stasioner yang dihasilkan adalah maksimum atau minimum relatif. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembahasan optimisasi matematis ilmu ekonomi berikutnya.